Nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku hari depan. Hai, Shalom. Selamat hari Minggu untuk adik-adik GKPS Yogyakarta. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, seperti biasa, hari ini kita akan melakukan ibadah online. Terkhususnya untuk adik-adik yang belum bisa ke gereja, gak apa-apa, kita ibadah online aja ya. Yuk, sebelum kita mulai ibadah online, ambil Alkitabnya masing-masing ya. Ayo, ayo, ayo. Kita mulai ibadah kita angkat pujian berkumpul dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan masih memberkati kami hingga pada saat hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami memulai kebaktian. Mari Tuhan Yesus, Engkau berkati kami satu persatu. Tuhan yang memberikan kami keseriusan agar kami mampu dan memahami apa arti yang telah diberikan kakak-kakak guru sekolah minggu kepada kami. Kiranya Tuhan tetap bersama kami. Terima kasih untuk semuanya. Haleluya. Amin. Angkat kembali pujian kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
sekarang kita akan mendengarkan titah yang ke-9 sampai yang ke-10. Untuk adik-adik jangan lupa dihafal ya. Selamat mendengarkan. Sebelum kita memberi persembahan, kita angkat pujian. Kita bersatu di dalam doa untuk mendoakan persembahan kita. Yuk kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Hingga saat ini Tuhan masih setia kepada kami. Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan yang terbaik kepadamu. Semoga Tuhan mau menerima dengan hati yang senang. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh kakak kurs sekolah minggu kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami agar kami fokus mendengarkan khotbah yang diberikan guru kakak sekolah minggu kami kepada kami. Tetaplah bersama kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kembali sebelum mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Kak Agnes. Kita nyanyi, hari ini ku rasa bahagia. Berkumpul bersama
biasa hari ini ya, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi, sudah berdoa kepada Tuhan, dan sudah membacakan perintah Tuhan maupun titahnya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Semuanya siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat setiap berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami, sehingga Tuhan pada pagi hari ini kami bisa merasakan berkat-Mu, kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kami ya Tuhan yang mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang berikan kami kepintaran. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Kejadian 8 ayatnya yang ke-8 sampai 13. Kejadian 8 ayat 8 sampai 13. Kakak bacakan ya untuk adik-adik sekolah minggu. Kemudian dilepaskannyalah seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapatkan tempat tumpukan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnyalah burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannyalah pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-600, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Demikian ayatnya adik-adik. Adik-adik, jadi tema kita pada minggu ini adalah alat informasi. Nah, kalau kita mengingat ke belakang, ke minggu lalu itu kan tema kita itu kan tentang bahtera ya, membuat bahtera. Nah, siapa yang membuat bahtera, Kak? Yang membuat bahtera Nabi Nuh. Nah, kenapa dia disuruh buat bahtera? Karena Tuhan marah kepada manusia pada saat itu. Tuhan ingin mendatangkan hujan 40 hari 40 malam lamanya. Maka terjadilah nanti banjir, dan keluarga Nuh selamat karena mereka ada di dalam bahtera. Nah, itulah firman Tuhan pada minggu yang lalu. Nah, jadi adik-adik, pada minggu ini Tuhan Yesus masih mengingatkan kita tentang bahtera, tentang air, tentang Nabi Nuh. Nah, tapi pada hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita melalui cerita Alkitab. Nah, di sini kita diingatkan bagaimana sih informasi pada saat itu. Nah, pada saat itu kan adik-adik, suasana kan sedang tidak ada keramaian, tidak ada manusia yang bisa berinteraksi sesama manusia. Hewan pun sudah punah, bahkan tumbuh-tumbuhan sudah tenggelam karena banjir. Jadi yang pada saat itu ada di sana hanyalah keluarga Nuh. Tetapi mereka di dalam bahtera adik-adik. Mereka mau melihat apakah di luar itu sudah airnya kering, apakah di luar itu sudah bisa ya diinjak. Nah, pada saat itu keluarga Nuh itu ingin mengetahui itu. Nuh itu ingin mengetahui apakah bumi itu sudah bisa diinjak, apakah bumi itu sudah bisa ditempati. Nah, satu-satunya cara yang dilakukan oleh Nuh, karena pada saat Tuhan Yesus menyuruh Nuh memasukkan hewan ke dalam bahtera, ada di sana burung. Nah, di sana Tuhan Yesus si Nabi Nuh menyuruh burung untuk melihat ke bumi. Apakah bumi sudah baik-baik saja, sudah bisa ditempati oleh manusia. Nah, dalam cerita kita ini adik-adik,
ada 3 kali burung disuruh pergi. Nah, yang pertama burung disuruh pergi sama si Nabi Nuh, dilepaskannya lah burung itu kan, dan dia disuruh terbang untuk melihat situasi bumi. Nah, dia pulang kan, si burungnya itu pulang, seekor burung itu pulang kepada Nuh tidak membawa apapun. Nah, 7 hari lagi Nuh menerbangkan burung itu lagi. Nah, apa yang dibawa burung itu? Dia datang kepada Nuh. Dia datang dan burung ini membawa sehelai daun zaitun. Nah, di sana ketika burung ini membawa daun, nah Nuh itu merasa bahwasanya bumi sudah bisa ditempati, burung sudah bisa mengambil daun, berarti tidak ada lagi air di muka bumi ini. Nah, lalu disuruh lagi lah burung ini untuk terbang, melihat situasi, memastikan. Nah, ternyata burung ini tidak kembali lagi karena dia sudah merasa dia itu sudah merasa bahwasanya dia sudah bisa beradaptasi di muka bumi. Jadi dia tidak kembali lagi, adik-adik. Nah, itu tandanya bumi sudah baik, bumi sudah bisa ditempati kembali. Nah, pada saat itu juga keluarga Nuh beserta orang-orang ataupun hewan yang ada di dalam bahtera semuanya keluar untuk menempati bumi lagi. Nah, adik-adik sekolah minggu, kenapa ya temanya itu tentang alat informasi. Nah, karena pada saat itu alat informasi yang digunakan itu adalah si burung merpati itu, adik-adik sekolah minggu. Nah, banyak ya yang bisa kita ambil dari kejadian si Nuh ini gitu kan. Nah, dimana Nuh bisa diteladani, dimana kita juga bisa melihat peristiwa kejadian, kita bisa mendengar bagaimana sih siapa sih yang selamat kayak gitu dan berapa hari lamanya seperti itu. Nah, kita juga bisa melihat dari si burung, dimana burung ini sebagai alat informasi pada saat itu. Nah, kalau adik-adik, kalau kita ketahui alat informasi kalau zaman sekarang itu banyak ya, tapi pada saat Nabi Nuh tidak ada, adik-adik. Nah, kalau pada saat ini banyak adik-adik sekolah minggu juga sudah bisa menggunakannya, menggunakan alat-alat itu untuk mengetahui, misalnya nih, menggunakan smartphone-nya untuk mengetahui besok hujan atau cerah ya. Kan bisa tuh nanti dikasih tahu di dalam itu handphonenya kita, cuaca di Jogja besok berawan panas misalnya 30 derajat gitu kan. Nah, bisa diketahui. Kalau pada saat itu tidak bisa. Nah, maka kita harus bersyukur bisa menghadapi situasi yang sangat baik pada saat ini, dimana alat informasi itu bisa kita dapatkan seperti itu, adik-adik. Nah, kita harus bersyukur ya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa lebih baik lagi dan kita bisa mendapatkannya secara cepat kayak gitu. Misalnya kalau mau ke rumah siapa ya? Misalnya kalau mau ke Solo, ke rumah Neta, jauh kan? Misalnya, nah Kak Eka itu nggak tahu jalan, tapi kan bisa lewat Google Map. Nah, itulah dia keberuntungan kita pada saat ini. Maka kita harus mensyukuri itu, adik-adik. Nah, selanjutnya, nah ketika kita sudah memiliki itu semua, kita harus bersyukur. Nah, setelah bersyukur, kita harus menggunakannya juga dengan baik, dengan bijak. Jangan karena kita kan punya ini, tetap kita harus selalu bergantungan pada itu, tidak juga ya. Kita juga bisa membatasi diri kita, kapan kita perlu baru kita gunakan, bukan begitu? Nah, alat informasi ini salah satunya handphone loh. Nah, kalau adik-adik sekolah minggu pada saat ini menggunakan handphone untuk sekolah, bersyukur saat ada pandemi ada alat informasi yang bisa kalian gunakan walaupun tidak ke sekolah, tetapi kita bisa mengakses semua pelajaran yang diberikan oleh guru kita. Nah, bersyukur ya adik-adik, tetapi
kita tidak boleh berketergantungan, dan kita juga harus bijak untuk menggunakan alat informasi ini. Begitu ya adik-adik. Jadi firman Tuhan hari ini itu memang dalam bentuk seperti cerita ya, seperti yang kakak ceritakan dari awal tadi, gimana perjalanan Sinuh tadi itu sudah kita dengar firman Tuhan minggu lalu, dan bagaimana ketika Sinuh itu untuk mengetahui apakah bumi ini sudah bisa digunakan kembali, seperti itu. Jadi ceritanya seperti itu adik-adik. Nah, jadi buat adik-adik sekolah minggu harus bersyukur ya, karena kalian bisa merasakan dan bisa mendapatkan alat-alat informasi secara secara baik, secara cepat begitu ya. Jadi harus bersyukur dan selalu menggunakannya sesuai dengan kebutuhan dan harus bijak. Begitu ya adik-adik firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik sekolah minggu bisa mendengarkannya dengan baik dan melaksanakannya dengan baik juga. Oke. Baik, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat setiap berkat, buat setiap pertolongan Tuhan, buat setiap firman Tuhan kepada kami. Bapa, pada hari ini kami mendengarkan firman-Mu melalui Nabi Nuh. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berikan kami Tuhan kepintaran untuk melakukannya maupun melaksanakan firman-Mu ini Tuhan. Berkati adik-adik sekolah minggu, berikan mereka kesehatan dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang menyertai mereka. Tuhan Yesus, inilah doa kami di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Marilah sama-sama kita berdoa, doa O Yesus asomani. O Yesus asomani, hanami haganub, pasada uhurnami, aseto rangganub, sengboy dalan honami, salakah natorsa, dopama somanami, torang age huja. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.